Puji Tuhan, di sore hari ini kita sudah di bulan yang kelima, bulan Mei. Dari Sunset Gospel Hour itu sudah berjalan selama 4 bulan, ya. Dan setiap bulan ada satu tema yang khusus ditetapkan, ya, untuk membawa kita lebih masuk ke dalam firman Tuhan. Agar kita mengetahui lebih banyak tentang hal-hal yang telah Tuhan sampaikan kepada kita, ya, di balik lembaran kitab suci ini. Untuk bulan Mei, kita akan belajar mengenai dunia malaikat. Ada 5 minggu di bulan ini. Dari dalam 5 pertemuan kita akan belajar berbagai hal mengenai malaikat. Ya. Kiranya dengan pelajaran selama bulan Mei ini akan membuat kita lebih memahami tentang malaikat Tuhan ini. Di ayat yang tadi kita baca di Ibrani, ya, berbicara tentang kita. Pada waktunya nanti semua kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Dan kita juga akan dikumpulkan di situ bersama dengan malaikat-malaikat. Ya. Malaikat adalah ciptaan Tuhan, satu kategori yang sangat istimewa. Dan kita juga adalah ciptaan Tuhan. Semua kita adalah ciptaan Tuhan. Segala yang ada adalah ciptaan Tuhan. Tapi nanti akan tiba waktunya, ya, ketika kita akan bersama-sama dengan malaikat. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan melihat ke dalam kitab suci, ke dalam ayat-ayat yang Tuhan berikan, untuk melihat sejauh mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, ya, tentang asal-usul dari malaikat ini, menggali dari firman Tuhan tentang berapa kira-kira jumlah malaikat itu. Kemudian kita juga akan melihat, ya, tentang natur atau dimensi atau keberadaan, ya, fisik atau rohani, ya, daripada malaikat ini. Ya, dan minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar lebih banyak. Nah, jadi mari kita mulai. Segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Tuhan. Dan itu termasuk juga malaikat. Ya. Di dalam firman Tuhan di kitab Nehemia, ada dikatakan tentang hal yang satu ini. Nehemia dia berbicara bahwa di ayat ke-9, pasal 9 ke-6, bahwa hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit, dengan segala bala tentaranya. Nah, bala tentara langit ini adalah sebuah istilah yang dimaksudkan untuk malaikat. Jadi Nehemia mengatakan, Tuhanlah yang menciptakan segala bala tentaranya. Dia lanjutkan lagi. Dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya, di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Di ayat ini 2 kali Nehemia menyebut bahwa bala tentara langit, malaikat-malaikat ini, mereka ini diciptakan oleh Tuhan dan sujud menyembah kepadanya. Lalu di Kolose pasal 1 ayat 16, ya, di perjanjian lama, hal yang sama ini juga diajarkan. Karena di dalam Dialah, di dalam Tuhanlah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga
dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi kalau di bumi itu alam semesta, alam yang kita kelihatan, bagi kita manusia. Tapi di surga, nah itulah dunia yang tidak kelihatan, ya, dunia malaikat. Jadi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang di surga yang tidak kelihatan berbicara tentang dunia malaikat di antaranya, dan mereka semuanya ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, jadi satu hal yang pasti kita ketahui bahwa keberadaan atau asal-usul daripada malaikat ini, mereka itu bukan muncul dari diri sendiri dengan adanya muncul begitu saja, tapi memang adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Malaikat adalah ciptaan Tuhan. Dan sering kali orang bertanya, ya, kalau malaikat diciptakan Tuhan, semuanya pasti bisa memahami dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, kapan malaikat itu diciptakan? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Manusia diciptakan yang terakhir. Tapi kapan malaikat diciptakan? Nah, kita mencoba melihat ke dalam kitab Kejadian, kemudian ke dalam kitab Ayub, dan di situ memberikan kita petunjuk kira-kira kapan malaikat ini diciptakan. Kita tidak punya ayat yang mengatakan malaikat diciptakan pada hari keberapa. Oh, tidak ada. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap hari ada disebut apa yang diciptakan. Tapi kita tak mendengar dalam 6 hari itu ada malaikat yang diciptakan. Sehingga pertanyaannya adalah, kapan lalu malaikat ini diciptakan? Jadi kalau kita melihat ke Kejadian pasal 1, ayat 1 dan 2, pada ayat yang pertama, pasal 1 Kejadian mengatakan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Artinya ini sebuah ayat pengantar. Maksudnya adalah segala sesuatu yang di langit dan bumi itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, ketika kita masuk kepada ayat berikutnya, ayat yang kedua, yang dibicarakan itu adalah bumi masih kosong. Lalu lanjutnya adalah bagaimana bumi yang kosong, yang belum berbentuk ini, mulai diberikan bentuk, kemudian diisi. Jadi ada orang berpandangan bahwa karena ayat yang kedua tidak menyebut tentang penciptaan langit, itu maksudnya langit itu diciptakan di hari pertama. Dan firman Tuhan langsung fokusnya kepada bumi ini. Saya ulangi seperti ini. Jadi ketika masuk ke ayat kedua, yang dibicarakan itu adalah masalah bumi. Tapi kita tahu dari ayat pertama bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Tuhan. Ayat kedua langsung membahas mengenai bumi, dan ayat selanjutnya semua berbicara tentang apa yang ada di bumi. Maka penciptaan langit itu pasti terjadi pada hari pertama sebelum penciptaan bumi. Itu adalah argumentasinya. Dan dari situ dikatakan bahwa penciptaan malaikat itu juga terjadi ya sebelum Tuhan menciptakan bumi ini. Jadi setelah ciptakan langit, di situ juga ciptakan dunia malaikat yang ada di surga. Tapi itu tak disebut secara langsung oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berbicara fokusnya adalah ke bumi. Nah, jadi disitulah ketika ditanya kapan malaikat diciptakan, kita menarik kesimpulan bahwa penciptanya itu adalah di hari pertama
sebelum bumi itu mulai dibentuk dan diisi. Nah, pandangan ini didukung oleh satu ayat lagi di dalam kitab Ayub. Ya, saya bacakan begini. Di Ayub pasal ke-38, agak panjang ya, pasal 38 ayat 4 dan 7. Di sini berbicara tentang penciptaan alam semesta, terutama bumi ini. Ya. Ayub 38 ayat 4 sampai 7, di manakah engkau, artinya di manakah Ayub, di manakah manusia ketika aku meletakkan dasar bumi. Jadi Tuhan bertanya, Ayub, kamu ada di mana? Ya, ketika Tuhan meletakkan dasar bumi. Nah, pasal ini Tuhan ingin berbicara pada Ayub bahwa manusia kita ini memang lemah, supaya dia jangan mempertanyakan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bilang, kamu ada di mana? Ketika aku meletakkan bumi ini, dasar bumi. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Maksud ukuran bumi ini, siapa yang tahu? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ya. Atau atas siapakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi Tuhan bertanya pada Ayub, ya, ketika Tuhan meletakkan dasar bumi ini, Tuhan tidak lagi berbicara tentang penciptaan langit, tapi penciptaan bumi ini. Ketika bumi ini diletakkan, ketika bumi ini diukur berapa besarnya, di mana manusia? Manusia tidak ada di situ. Tapi siapa yang ada di situ? Yang ada di situ pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Bintang-bintang fajar ini adalah istilah lain untuk malaikat. Anak Allah itu juga adalah nama lain untuk malaikat. Jadi di ayat 3 pasal 38 Ayub ini kita mendapat sebuah petunjuk bahwa ketika Tuhan Allah lagi membentuk bumi, di situ malaikat sudah ada. Nah, itulah sebabnya kita mengatakan bahwa penciptaan malaikat itu terjadi pada hari pertama sebelum penciptaan bumi. Pada hari pertama setelah langit dijadikan, malaikat dijadikan. Setelah itu baru bumi dan segala isinya itu dijadikan. Ya. Nah, jadi pertanyaan tentang kapan malaikat itu diciptakan, dari kitab Kejadian dan Ayub ini, kita melihat bahwa petunjuknya itu adalah mereka di hari pertama sebelum penciptaan bumi dan segala isinya. Selanjutnya, pertanyaannya yang menarik juga adalah berapa jumlah malaikat itu? Kalau kita manusia bisa diadakan sensus penduduk, kita bisa mengetahui ya secara kasar berapa jumlah penduduk dunia ini. Tapi bagaimana dengan dunia malaikat? Ya, ada berapa jumlah malaikat? Nah, jumlah malaikat itu konstan ya, tidak seperti kita manusia. Kita manusia lahir dan mati. Jumlahnya itu bisa berubah-ubah, fluktuasi. Tapi tidak seperti ini dengan dunia malaikat. Kata pertama, malaikat tidak mati. Kedua, malaikat tidak kawin atau dikawinkan, sehingga mereka tidak memberikan keturunan. Jadi jumlah malaikat itu konstan, tetap sama sejak penciptaan mereka sampai sekarang. Tapi berapa jumlah malaikat ini? Alkitab juga tidak memberikan sebuah angka. Tidak ada angkanya. Tetapi dari sejumlah ayat kita bisa mendapat satu kesan, ya kira-kira jumlah mereka itu seperti apa.
Tak ada angka yang pasti, tapi hanya sebuah kesan, begitulah kira-kira jumlah mereka ini. Nah, mari kita lihat beberapa ayat ini. Di Mazmur 68 ayat 17 dikatakan demikian. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Nah, kereta-kereta kuda ini berarti atau membicarakan tentang malaikat-malaikat. Ya. Malaikat-malaikat sebagai bala tentara surga. Jadi mereka digambarkan seperti ya menggunakan kereta-kereta roda atau kereta-kereta perang gitu loh. Dan kereta-kereta mereka itu banyaknya puluhan ribu. Ya, ada puluhan ribu. Dan bahkan beribu-ribu banyaknya. Jadi kalau kita bilang beribu-ribu, artinya banyak ribu. Jadi kalau ayat ini dikesan kepada kita bahwa jumlah mereka itu sudah beribu-ribu. Tapi ketika kita lihat ayat-ayat yang lain, jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Umpamanya ayat tadi kita baca tadi ya, di Ibrani 12 pasal 22 tadi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, Ibrani mengatakan juga jumlahnya ada beribu-ribu dan suatu kumpulan yang meriah, suatu kumpulan yang ramai sekali. Tapi nanti di Wahyu, kita akan mendapatkan satu kesan bahwa mereka jauh lebih banyak lagi. Wahyu pasal 5 ayat 11 dikatakan demikian. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Nah, ayat di Wahyu ini memberikan kita sepemahaman bahwa mereka jauh-jauh lebih banyak lagi. Satu laksa itu adalah 10.000. Jadi kalau dibilang beribu-ribu laksa, artinya apa? 1.000 laksa, 10 kali 10 berarti 10 juta. Jadi dia adalah 10 juta, 10 juta. Jumlahnya adalah 10 juta, 10 juta. Jadi 10 juta, 10 juta, yaitu bisa berarti puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Nah, jadi kita tidak mempunyai angka yang pasti. Tapi kesan yang Tuhan berikan pada kita adalah jumlah mereka itu bukan sedikit. Ya, tapi setidaknya disebut beribu-ribu laksanya. Ya. Dan kalau satu laksa ada 10.000, 1.000 laksa berarti sudah 10 juta. Jadi 10 juta, 10 juta. Itulah jumlahnya dunia malaikat. Suatu waktu nantinya kita akan mengetahui ya bagaimana sebetulnya jumlah mereka itu. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang terakhir. Nah, inilah hal yang sangat menarik ya tentang malaikat itu. Nyata sekali adalah bahwa malaikat itu adalah roh. Kita manusia ada roh, ada fisiknya. Itu kita manusia. Tapi malaikat tak seperti ini. Malaikat adalah roh, tak punya fisik. Ya. Ibrani pasal 1 ayat 13 jelas mengatakan demikian. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Malaikat itu adalah roh. Minggu depan, ya pembicaranya menjelaskan apa kategori-kategori roh-roh ini. Bagaimana tingkatan atau hierarki dunia roh itu. Tapi yang kita ketahui dan jelas di Ibrani adalah malaikat itu adalah roh. Roh berarti tidak punya fisiknya. Sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi hidup. Punya kepribadian. Punya akal budi. Punya perasaan. Punya kemauan. Itu dunia roh. Malaikat adalah roh. Dan malaikat ini tidak kelihatan oleh manusia. Kecuali
Tuhan menginginkan kita melihatnya. Kalau tidak, mereka itu tidak bisa kelihatan. Di dalam kitab Ulangan dikatakan demikian. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam dan dilihatnya lah malaikat Tuhan. Karena Tuhan yang membuat dia melihat, barulah dia melihat malaikat Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak menyingkapkan mata, dia tidak akan bisa melihat malaikat itu. Hal yang sama juga kita lihat lagi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membukakan mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung yang penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi untuk hambanya Elisa ini ketakutan, dia berdoa supaya Tuhan membuka mata ini. Buka mata hambanya sehingga dia bisa melihat. Dan dia melihat ada kereta kuda yang penuh di atas seluruh gunung. Begitu banyaknya. Malaikat ada dunia roh. Dan kita tak bisa melihatnya. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan menghendaki, mata kita bisa dibuka dan kita bisa melihat mereka. Dan satu hal lagi yang menarik adalah malaikat ini walaupun dia adalah roh, tak punya fisik, tapi ketika Tuhan menghendaki, malaikat ini bisa mengambil bentuk fisik dan bisa menampilkan diri mempunyai tubuh, mempunyai fisik atau jasmani. Matius pasal 28:5, tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya, mereka bisa melihat. Dan malaikat itu muncul dengan bentuk jasmani. Dan kita mempunyai banyak kisah ya. Ketika malaikat yang ada roh itu, Tuhan munculkan dia seperti kepada Maria, dia bisa berbicara. Dan Maria bisa melihat dia. Punya bentuk fisik. Sama juga dengan Zakaria. Ya, papanya Yohanes Pembaptis. Dia juga bisa melihat. Lalu di dalam perjanjian lama, kita juga mempunyai cerita di mana Tuhan, malaikat itu hadir di tengah-tengah manusia, punya tubuh. Masih kita ingat ketiga orang yang datang dan bertemu Abraham. Mereka yang mau menuju ke Sodom dan Gomora. Tapi mereka datang dan mereka dihidangkan makanan dan mereka bahkan bisa makan. Jadi ada satu hal yang sangat ajaib tentang dunia malaikat ini. Ya. Ketika Tuhan berkehendak, mereka yang adalah roh, dia bisa mengambil bentuk jasmani juga. Bentuk jasmani yang bisa berfungsi seperti kita manusia. Bisa berkata-kata, bisa berbicara, ya, dan juga bisa menerima makanan. Jadi malaikat ini adalah satu makhluk ciptaan Tuhan yang memang dimensi itu berbeda dengan kita. Ya, kita ada tubuh jasmani dengan roh di dalam, dan kita fix begitu bentuknya. Ya, kita tak bisa bilang aku hanya mau seperti roh saja. Tak bisa. Tapi malaikat berbeda. Mereka adalah roh, tapi ketika dikehendaki, dia bisa hadir, menampakkan diri dengan mengambil bentuk itu. Ada hal-hal yang sangat ajaib tentang dunia roh. Ya, yang kita hanya bisa melihat sekilas di dalam kitab suci. Contohnya lagi, bukan dunia roh ya. Tapi kita lihat, ketika Tuhan Yesus diubahkan dalam kemuliaan, kita melihat Musa hadir. Musa waktu itu dia sudah meninggal. Berarti yang ada hanyalah rohnya. Mayatnya itu sudah dikuburkan di Gunung Nebo. Ya, di daerah Moab.
Jadi rohnya itu yang pergi ke surga. Tapi ketika Tuhan mengutus dia kembali dan berbicara pada Tuhan Yesus, ketika murid Yesus melihat Musa itu, berarti mereka melihat dia dalam bentuk tubuh fisik. Nah, inilah satu hal yang sangat ajaib tentang dunia roh. Ya, Musa yang adalah roh, tapi dia ketika Tuhan kehendaki dia bisa hadir dan dia punya tubuhnya. Sehingga ketika murid Yesus bisa melihat itu sebagai seorang manusia itu. Dan kita belum lagi melihat tentang Elia. Ya, Elia yang diangkat hidup-hidup ke surga, dia dengan tubuhnya ke surga, dan dia juga hadir dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita berpikir, dengan tubuhnya dia naik ke surga, dan di surga itu ada dunia roh, tapi dia dari situ. Dia hal-hal di surga itu benar-benar hal-hal yang kita tak ketahui. Sehingga ya Rasul Paulus pernah bersaksi ketika dia naik ke tingkat ketiga di surga, dia melihat hal-hal yang mulutnya tak boleh bicarakan. Artinya apa? Hal-hal yang begitu kudus, begitu ajaib. Dan sebagai manusia yang berdosa, mulutnya yang berdosa itu tidak layak ya untuk membicarakan, tidak layak untuk menyebut-nyebut hal-hal yang surga itu yang begitu ajaib. Nah, jadi tentang malaikat yang ada roh, dan pada waktu-waktu yang dikehendaki dia bisa menampilkan diri dengan bentuk tubuh manusia, ada fisiknya. Nah, ini benar-benar adalah hal-hal ajaib yang kita manusia itu tak bisa paham. Tapi dari kitab suci kita seolah-olah mengintip dan melihat sekilas keajaiban daripada dunia roh tersebut. Ya, nah, jadi inilah malaikat, ya, mereka adalah roh, tapi ketika dikehendaki mereka juga bisa tampil, muncul di hadapan manusia dengan bentuk ya seperti manusia, ada fisik dan jasmaninya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama-tama tentang malaikat, itu tentang asal usulnya dari mana mereka diciptakan oleh Tuhan. Ya, kapan mereka diciptakan? Kita lihat itu di hari pertama, ya, sebelum penciptaan bumi itu sendiri. Dan jumlahnya, angka yang kita lihat itu yang terbesar yang kita baca adalah beribu-ribu laksa. Ya, beribu laksa. Dan sifat natur dari bentuk mereka itu adalah roh. Tapi ada waktunya juga mereka bisa mengambil fisik atau jasmani seperti manusia. Ya, Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami memuji nama-Mu. Karena Engkau ada Allah yang maha besar, maha kuasa, dan maha bijaksana. Engkau menciptakan alam semesta ini. Engkau juga yang menciptakan kami manusia. Tapi Tuhan juga menciptakan malaikat-malaikat yang melayani Tuhan dan juga melayani umat-Mu manusia. Tuhan, dari balik kitab suci, kami membaca dan melihat sedikit yang telah Tuhan ungkapkan untuk kami tentang dunia malaikat ini. Bahwa kira pengetahuan ini menjadikan kami lebih bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.